Selamat malam, Namik, Nahwin, Nahwisa, Kondolik, Yedigul, Entagol, Waninggapka. Kembali lagi bersama saya Elsye Titi Halawa pada acara podcast Papua Selatan. Dan di malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, salah satu sosok pemuda inspirasi, yaitu ada kanda kita, abang kita, Muhammad Ikras Zulfikar Wisnu. Selamat malam Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, boleh dong menyapa masyarakat Kota Merauke? Oh siap. Assalamualaikum dan selamat malam untuk seluruh masyarakat yang ada di Kota Merauke. Pertama-tama saya ucapkan mungkin selamat atas ditetapkannya sebagai provinsi baru Papua Selatan. Pertama-tama saya datang untuk pertama kali saya datang ke bumi Animha, dan mindset saya itu berbeda dengan situasi yang ada di sini. Ternyata warganya sangat ramah, asli serius. Ini saya bukan hanya persoalan karena lagi diskusi dengan teman-teman, enggak, tapi memang ini real, terbukti. Mungkin itu sekian dari saya. Iya, ini merupakan kesan pertama dari Abang Fikar ya, akrab disapa Bang Fikar untuk pertama kalinya menginjakan kaki di bumi Animha. Ya, Bang Fikar ini merupakan Ketua Umum PB IKAMI Sulsel. Siap. Untuk keseluruhan ya. Siap. Bertepatnya pusatnya di Jakarta Bang ya. Jakarta. Iya, luar biasa ya. Jadi untuk itu masyarakat Kota Merauke jangan sampai melewatkan perbincangan kita di malam hari ini. Selanjutnya kita menyapa ketua kita yang luar biasa juga, merupakan anak muda Merauke yang saat ini menduduki posisi ketua cabang IKAMI Sulsel, Bang Kartang. Abang boleh menyapa masyarakat Kota Merauke? Ya baik, kalau dari saya sendiri sih di sini saya cukup bangga karena saya mendatangkan ketua PB langsung ke Merauke. Karena mungkin kemarin di pengurusan kemarin itu dari sempat ada wilayah yang datang, tapi mungkin kali ini kita lebih mempertegas bahwa tahun ini pelantikan harus ketua PB yang datang. Dan gitu. tentunya ini merupakan kerinduan dari teman-teman semua yang ada di IKAMI ya. Iya, untuk masyarakat Kota Merauke kita akan berbincang dengan tema kita malam ini, diaspora orang Sulawesi Selatan di bumi Animha. Orang Sulawesi yang kita maksudkan di sini adalah suku Bugis, Makassar, Toraja dan juga Mandar. Untuk itu, daripada kita membuang waktu lagi, kita akan langsung mendengarkan pertama dari Ketua Kartang Bang ya. Ketua Kartang akan menjelaskan secara umum kehidupan orang Sulawesi yang selama ini ada di bumi Animha. Yang kita ketahui juga Bang, orang Sulawesi yang sudah ada di bumi Animha ini bahkan sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Oke, boleh Bang? Ya, kalau dari saya sendiri untuk IKAMI sendiri tugas-tugasnya itu misalnya dia berasal dari mahasiswa pada umumnya begitu. Cuma peran IKAMI yang ada di sini, baik itu secara budaya, peran sebagai mahasiswa secara umumnya Kakak ya. IKAMI sebagai wadah untuk mahasiswa yang kemudian berasal dari Sulawesi Selatan yang merantau di Kota Merauke. Tetapi kemudian anak-anak IKAMI Sulsel tidak melupakan tugasnya sebagai mahasiswa. Nah, itu secara umum. Tapi kemudian secara spesifik bahwa tugas dari mahasiswa IKAMI Sulsel dia adalah membudidayakan dan menjaga budaya-budaya dari IKAMI Sulsel, dari Sulawesi Selatan begitu. Jadi itu merupakan inti dari IKAMI ini, adanya IKAMI itu sendiri ya. Kita langsung saja ya, kita mendengarkan dari Ketua Umum, yang mana kita ketahui bahwa Abang Ketua ini memang untuk pertama kali datang ke Merauke, tetapi saya yakin pasti Abang sendiri sudah berkunjung ke beberapa wilayah lainnya yang ada di Indonesia. Abang boleh menjelaskan kepada kita semua bagaimana kehidupan diaspora orang Sulawesi Selatan ini yang memang sudah merantau dan juga membaur dengan masyarakat setempat dari yang Abang sudah pernah kunjungi selain Merauke. Jadi kebetulan ini Merauke sendiri cabang ke-42. Jadi memang semangat merantau orang Sulawesi sangat besar. Dan saya lihat ini satu kesyukurannya kita sesuai dengan falsafah orang tua kita, di mana bumi diinjak, di mana kita berpijak, di situ langit kita junjung. Jadi sering saya sampaikan sama teman-teman bahwa kalau saya di Sumatera, saya bilang tetap teman-teman menjadi orang Sumatera. Jadikanlah Sulawesi Selatan itu sebagai kampung kerinduan simpan dalam hati.
tapi bagaimana kita pure kultur teman-teman di sini menjadi orang Minang, menjadi orang Sumatera, sehingga teman-teman harus paham bahwa seperti apa sih menjadi tuan rumah yang baik. Dan begitu pun juga kemarin saya sampaikan di sini bahwa seharusnya ini semangat yang harusnya teman-teman menjadi pondasi pertama, karena teman-teman di sini bukan lagi menjadi orang Sulawesi Selatan, tapi menjadi orang Papua Selatan. Iya. Itu. Benar. Jadi semangat itu yang teman-teman harus jaga dan simpan baik-baik rapat, bahwa kita ini punya leluhur dari Sulawesi Selatan, dan jaga ke Bhinneka Tunggal Ika itu di sini. Dan saya rasa disinilah Indonesia paling, saya bilang ya, biasa image, mohon maaf, biasa image luar itu teman-teman Papua seperti ini. Dan saya bisa malam ini saya bisa pastikan bahwa itu semua salah. Silakan datang ke Merauke, saya buktikan sendiri. Dan abang merasakan sendiri ya keramahannya orang Papua yang ada di sini. Betul. Maupun teman-teman yang memang oke lah merantau, tetapi perilaku dan semuanya nih sebenarnya sudah sama dengan orang-orang setempat. Betul. Iya. Kemudian ini saya sangat tertarik waktu pelantikan kemarin. Saya melihat di beberapa postingan teman-teman aktivis lainnya bahwa saat itu ditampilkan ya pada acara seremonialnya, penampilan itu tarian ya, tarian yang mana memang sangat jarang kita lihat. Ada beberapa komunitas organisasi, tetapi memang itu yang kita rindukan, sehingga memang benar bahwa anak-anak yang sudah merantau, bahkan di sini yang sudah kawin campur, tidak bisa pulang ke Sulawesi, tetapi identitas sesuatu yang dari Sulawesi itu tetap terjaga. Betul. Nah, apa harapan dari Ketum sendiri untuk teman-teman yang ada di cabang? Jadi harapan saya sendiri simpel saja, tetap jaga eksistensi yang sudah berjalan sedemikian rupa, dan kerinduan akan kampung halaman itu jadikan sebagai semangat bagaimana kita mensupport pemerintah yang ada di sini. Dan juga kebetulan memang di kampung saya itu di Utara itu hampir sama dengan di sini. Ada orang Bali, ada orang Jawa, dan ada orang Papua. Dan hampir tiap tahun kita mengadakan kayak semacam pagelaran itu untuk kita saling menghormati satu sama lain. Dan bijaksananya lagi, mohon maaf, bukan mengangkat budaya kampung ya. Jadi orang-orang di kampung itu mengatakan bahwa satu hari orang dari manapun itu, ketika dia sudah makan dan minum di Tanah Luwu, di Palopo, di Sulawesi Selatan, itu maka dia sudah menjadi bagian dari kita. Dan saya dapatkan itu juga di sini. Dan tolong Ketum, sampaikan sama semua teman-teman, jadilah kalian menjadi orang Papua. Semangat Sulawesi itu, semangat bekerja, selamat gotong royong. Ditambah lagi memang falsafah orang tua kita itu mengajarkan kita bagaimana kita, kalau bahasa Bugisnya itu sipakatau sipakainga. Sipakatau ini saling menganggap, saling mengangkat. Sipakainga ini saling mengingatkan ketika kita ada masalah apa segala macam. Itu. Saya pikir falsafah orang Bugis Makassar itu sangat relevan kita bawa ke zaman sekarang. Mungkin itu sedikit dari saya. Iya, baik, kita sudah mendengarkan dari Ketum ya. Kita juga akan mendengarkan tanggapan dari ketua cabang nih. Apa yang tadi memang ini penekanan ya, penekanan untuk ketua cabang sendiri. Nah, kemudian saya sedikit mau menanyakan ke ketua cabang ya. Kadangkala pemuda yang ada di sini, teman-teman di luar sana, mereka kadang melihat organisasi, karena ini juga kami masukkan dalam organisasi kedaerahan, organisasi apalagi kalau sudah turun ke jalan untuk demo dan sebagainya, itu kadangkala orang berpikir itu dengan perspektif yang negatif. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin mendengarkan pandangan dari ketua cabang. Di momen ini ada ketua umum juga bisa membuka cara berpikir, cara pandang dari teman-teman pemuda di luar sana. Ya, baik. Kalau seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tugas mahasiswa itu dia secara umum. Jadi mahasiswa kan kita tahu bahwa tridharma mahasiswa ada 3, yaitu agent of change, social of control, dan kemudian iron stop. Nah, kemudian mahasiswa ini ada dalam IKAMI. Nah, maka dari itu kita yang sebagai mahasiswa yang kemudian berada di dalam IKAMI Sulsel tidak mungkin akan melupakan tugas itu. Lalu kemudian di sisi lain bahwa kita ada tugas untuk kemudian menjaga budaya di tanah rantau. Nah, itu yang paling penting juga, apalagi sekarang kita di tanah Merauke, yaitu bumi anima. Maka mau tidak mau kita harus melakukan yang namanya adaptasi kan? Karena kita menghargai bahwa mereka menerima kami di sini. Kalau dari saya sebenarnya kalau boleh jujur bahwa saya ini domisili dari Sulawesi Tenggara.
Tapi makanya dari itu bahwa kami ini tidak cuma menerima teman-teman yang kemudian berasal dari Sulawesi Selatan, maksudnya domisili dari Sulawesi Selatan, tapi kemudian keturunan-keturunan yang kemudian ada di anak-anak kami Sulsel itu kemudian bisa menjadi pengurus atau ketua cabang. Contohnya saya kemudian berasal dari Sulawesi Selatan bisa menjadi ketua cabang di kami Sulsel karena disebabkan oleh keturunan saya dari Bone, daerah Bone, yaitu dari kakek saya. Gitu. Wah, luar biasa ya. Saya sampai merinding nih gitu. Karena di sini saya melihat bahwa rasa persaudaraannya nih sangat kuat ya, sangat kuat tanpa membedakan ini dari mana, tetapi yang penting berarti ada darah, ada keturunannya, tetap itu keluarga. Iya. Kita kembali ke Ketum ya. Kalau di cabang seperti ini saya ingin mendengarkan dari Ketum, apakah di pusat sendiri ada hal yang serupa? Karena pastinya kalau di cabang sudah seperti demikian, ini pasti turun-temurun, pasti dari pusatnya juga lebih baik, sehingga itu yang ditiru ya. Jadi memang kita sendiri di kepengurusan saya sendiri memang kebetulan juga memang di anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita itu memberikan ruang seluas-luasnya untuk teman-teman yang ingin bergabung di kami. Jadi kita itu ada istilahnya itu anggota luar biasa. Yang anggota luar biasa ini adalah teman-teman yang pure, memang mereka tidak ada dari Sulawesi Selatannya, tapi mereka ini peduli dan care terhadap Sulawesi Selatan. Di kepengurusan saya ini ada beberapa wasekjen dan bahkan kabit pun ada dari situ. Karena yang saya apresiasi adalah niatnya mereka dan kecintanya mereka. Itu yang saya katakan ya, pasti dari pusatnya sudah memberikan jalan yang baik sehingga sampai ke cabang-cabang pun demikian Abang ya. Nah, perasaannya Ketum sendiri saat datang ke Merauke kemudian melihat teman-teman dalam kepengurusan ya maupun anggota yang ada ini seperti apa nih Ketum? Yang mana tadi dari Kartang sendiri menjelaskan bukan hanya dari Sulawesi Selatan ya, tetapi tercampur semuanya nih. Jadi pertama jujur saya kemarin waktu pas mau berangkat saya bilang kalau bisa mungkin habis acara saya balik deh. Bilang Tum di sini nggak bisa Tum karena penerbangan terbatas. Ya sudah kalau begitu saya hari Senin lah saya balik. Oke. Pas tadi saya dapat tiket saya langsung saya merasa menyesal, maksudnya terlalu cepat saya. Harusnya saya ini masih ya minimal ini 3-4 hari lah mungkin saya harus ada di sini. Ya. Bisa dibawa jalan-jalan dulu ya Ketum ya. Bukan hanya persoalan jalan-jalannya, bukan persoalan keindahannya Merauke ini, tapi keramah tamahannya itu yang saya rindukan. Dan ditambah lagi katanya di sini ada makanan yang paling mantap katanya. Katanya itu sate rusa katanya. Berarti teman-teman yang nonton, pengurus, anggota semua jangan lupa ya, besok oleh-olehnya sate rusa harus Ketum bawa. Iya luar biasa Bang ya. Dan kita kembali lagi nih Bang untuk Merauke sendiri, Papua Selatan sendiri, yang mana kita ketahui bahwa saat ini untuk PPS Provinsi Papua Selatan sudah jadi dan ditetapkan. Pandangan dari Ketum untuk para pemuda IKAMI Sulsel untuk mengisi pemuda Papua Selatan ini seperti apa nih Ketum? Ruang-ruang. Jadi harapan saya simple saja sih ya. Teman-teman harusnya melakukan kolaborasi karena yakin dan percaya tanpa adanya kolaborasi dengan pemerintah dan teman-teman mohon maaf tuan rumah di sini, saya pikir daerah ini susah untuk maju. Karena saya alami sendiri bahwa ketika suatu daerah itu tertutup, yakin dan percaya investor dan faktor ekonomi pun susah untuk berkembang. Nah, saya sampaikan sama teman-teman kemarin bahwa gilir ambil kajian, teman-teman mau kajian dengan siapa, suku mana, organisasi mana, ajak semua teman-teman. Karena dari semangat itulah bisa terjaga eksistensi dari suatu wilayah itu sendiri. Apalagi kemarin dari Pak Bupati semangatnya itu sangat bagus. Kalau tidak salah slogannya itu satu satu hati satu tujuan. Nah semangatnya kita ini adalah bagaimana pembaharuan itu bisa terbangun di sini dengan tujuan yang sama. Kalau dalam agama saya, nawaitunya dulu yang kita perbaiki, niatnya dulu kita perbaiki. Insya Allah lanjutlah itu. Mantap ya. Oke, kita ke Kartang lagi. Iya, sudah disampaikan oleh Ketum, kemudian yang satu hati satu tujuannya nih. Untuk ketua sendiri, program apa yang memang saat ini sudah terpikirkan dari ketua maupun teman-teman pengurus untuk dilakukan program-program prioritas?
apakah IKAMI ini tertutup untuk mahasiswa IKAMI Sulsel sendiri, ataukah selama ini memang sudah ada kegiatan-kegiatan kolaborasi yang tadi seperti Ketum sampaikan dengan pemerintah daerah maupun organisasi-organisasi lainnya yang ada di Bumi Animha? Iya, baik. Kalau dari IKAMI Sulsel sendiri, walaupun misalnya IKAMI Sulsel ini adalah latar belakang mereka adalah paguyuban, tapi kemudian kita tidak boleh menutup ruang untuk organisasi lain. Jadi makanya saya bilang kepada semua pengurus saya di khususnya cabang Merauke bahwa kita di sini tergabung dari beberapa UKP, tapi kemudian berasal dari IKAMI Sulsel. Karena ketika misalnya kita mengungkung diri, kakak ya, kita tidak bisa mendapatkan pengetahuan di luar IKAMI Sulsel, begitu. Makanya kita sebagai pemuda itu tidak bisa yang namanya menutup diri, apalagi kemudian membatasi, memberikan dinding dan sekat-sekat untuk organisasi lain, itu tidak bisa. Karena sebagai mahasiswa kita harusnya sifatnya universal, artinya belajar semua. Nah, maka dari di pengurusan tahun 2022-2023 ini memang saya pres, artinya pengurus saya tidak terlalu banyak jika dibandingkan misalnya pengurus tahun 2016-17 dan kemudian selanjutnya. Nah, sekarang saya memang pres pengurus saya karena kita mengikuti zaman, kakak. Era 4.0 itu dicirikan dengan miskinnya struktural, tapi kemudian kaya akan fungsional. Nah, itu yang kemudian saya terapkan untuk yang saya terapkan lantik gitu. Artinya bahwa saya berikan ruang kepada ketua-ketua bidang saya untuk kemudian menguasai bidang-bidangnya masing-masing. Jadi sebelum kita menjalankan yang namanya program kerja, saya fokuskan bahwa kita fokus kepada tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Artinya kita tidak saling mengharapkan, sehingga organisasi ini bisa berjalan dengan baik, begitu kakak. Sehingga pandangan di masyarakat itu bahwa anak-anak IKAMI Sulsel ini bisa menjalankan tugasnya secara umum sebagai mahasiswa dan tugasnya sebagai mahasiswa perantau di tanah Animha ini. Mungkin begitu. Iya, luar biasa Ketum ya. Kualitas dan kuantitas di sini memang sudah terlihat toko yang lebih mementingkan kualitasnya, memang yang harus ditingkatkan, sehingga ketika PPS ini jadi dan sudah ada pemilihan nanti di 2024, toko-toko ini sudah siap. Pemuda-pemuda ini bukan dari banyaknya, tetapi memang dari sedikitnya itu yang berkualitas ya, Ketum ya. Iya, tadi saat Ketua menyampaikan tentang hal itu, langsung Ketum di sebelah kiri saya sempat kaget juga, langsung toko. Nah, berarti berikutnya sudah ada ini untuk menggantikan Ketum di pusat. Justru, ya. Tadi saya dengar ini, mungkin ketika saya dalam fase ini dan mungkin saya berkomunikasi dengan beliau, saya mungkin was-was. Jangan sampai teman-teman lebih tertarik sama beliau ketimbang sama saya. Jadi saya lihat memang semangat itu yang perlu teman-teman jaga. Apalagi saya memang di kepengurusan saya sendiri nih, jujur saya ini lebih banyak keluar daerah ketimbang teman-teman yang lain, sehingga kita lebih banyak virtual. Jadi hampir tiap malam saya rapat dengan teman-teman cabang, melakukan komunikasi kira-kira sinergitas apa yang kita bisa lakukan. Sedikit saya keluar dari Merauke kemarin waktu saya habis dari Kolaka Utara, Pak Bupati sempat singgung, kira-kira Dinda seperti apa yang harus saya perbuat di Kolaka Utara, sehingga saya bilang saya mencanangkan bagaimana kita buat kemah kepemudaan, teman-teman IKAMI mengambil peran. Nah, harapan saya di sini juga teman-teman bisa membantu di situ. Jadi Bapak ini tidak kaya intelektual sendiri, tapi bisa menyalurkan ke teman-teman pemuda. Dibaratkan dalam persepsi saya bahwa hari ini kalau teman-teman adik-adik di SMA, SMP bisa dapat upgrade dirinya, itu ilmunya Bapak sekarang di umur mungkin 20-an, adik-adik yang baru 17, 18 mereka sudah cepat dapat, sehingga upgrade teman-teman bisa jauh melampaui itu. Mungkin itu harapan saya. Iya, dan kemudian kader-kader ini nantinya setelah kuliah pun mereka saat SMA sudah tahu, oh saya nanti kuliah saya harus cari kami gitu, sekalipun ada di luar Merauke sendiri. Betul, Kakak. Oke, untuk ketua cabang nih, ini jadi PR juga ya Ketum ya untuk ketua cabang. Nah, untuk teman-teman di luar sana yang memang saat ini lagi menyaksikan podcast kita, ketika memang di sana ada teman-teman yang anak keturunan maupun yang Sulawesi sendiri yang belum bergabung nih ke IKAMI Sulsel, caranya nih seperti apa? Nah, apakah ada
akun media sosialnya sehingga bisa dilihat kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di cabang atau seperti apa Ketua? Ya kalau untuk saya sendiri memang ini pertanyaan yang kemudian jawabannya perlu juga saya sampaikan begitu. Kenapa program yang kemudian IKAMI Sulsel tawarkan di kepengurusan ini, bahwa kita akan fokus di database kakak. Karena secara pengakuan dari teman-teman IKAMI senior ketika kita bertanya misalnya bahwa jumlah IKAMI ini ada berapa begitu. Nah, mereka mungkin mengatakan bahwa jumlahnya sekian, mungkin ada ratusan. Tapi kemudian data yang tertulis ini belum ada. Nah, maka dari itu saya menghimbau kepada pengurus saya yang terkhusus kepada sumber daya anggota untuk melakukan yang namanya database. Jadi kita melakukannya itu mulai dari bukan cuma mahasiswa. Nah, ini perlu tanda kutip juga, bahwa mungkin teman-teman ini sebagian mahasiswa mengiranya bahwa IKAMI Sulsel ini cuma dari kalangan mahasiswa. Jadi singkatan dari IKAMI Sulsel itu adalah Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa atau Pelajar Indonesia Sulawesi Selatan. Nah, dari itu teman-teman bisa berpikir bahwa IKAMI Sulsel ini akan terjun ke sekolah-sekolah juga, yaitu anak SMP dan SMA gitu. Jadi kita memang mulai mengenalkan IKAMI ini sejak dini, mulai dari sekolah-sekolah, lalu kemudian lanjut di mahasiswa gitu kakak. Wah, saya tertarik nih, SMP dan SMA. Lalu yang SD-nya boleh tidak nih Kakak Ketua? Jadi, sebenarnya boleh kakak, boleh. Tapi kemudian mungkin pengenalannya dia lebih ke dasar-dasar begitu, karena misalnya kita sesuaikan dengan sekolah dasar misalnya begitu. Memang ini program-program yang luar biasa ya, dan ini juga sudah didengar langsung oleh Ketum, dan ke depan pasti akan dipertanggungjawabkan oleh Ketua Cabang. Dan Ketua juga harus, teman-teman di Merauke ini kita sudah ditonton lebih dari 1.000 orang malam ini dalam berjalannya ini jadi PR besar ya untuk Ketua Cabang. Dan wajib dilaksanakan. Kalau bisa katakan memang ini PR besar, apalagi pada kesempatan ini saya berbicara langsung di depan ketua saya. Mohon izin Ketua. Iya, wah saya juga sebenarnya beberapa waktu lalu, malam ini baru saya tahu kepanjangan dari IKAMI Sulsel ini sendiri Ketum, dan saya memang berpikir bahwa IKAMI Sulsel ini memang hanya ikatan kalangan mahasiswa, dan luar biasa ya terjawab. Nah, untuk program-program yang sudah dijalankan Ketum dan teman-teman untuk yang ke sekolah-sekolah ini, program unggulannya ini seperti apa nih Ketum? Mungkin ditonton siswa-siswi SMP dan SMA, mereka pun langsung akan mencari Ketua Kartan. Jadi kalau saya kemarin di semua cabang itu, saya lebih menerapkan bagaimana sistem kajian kebudayaan, bagaimana kita memperkenalkan budaya Sulsel sendiri seperti apa Sulawesi Selatan. Lanjut kita kayak macam di Sumatera dan di beberapa kayak di Jawa dengan di Sultra itu, dengan termasuk kemarin di Maluku, kemarin saya habis dari Maluku, banyak yang paham berbahasa Bugis, berbahasa Makassar, Mandar dan Toraja, tapi mereka sudah tidak bisa menulis dan bahkan membaca itu. Makanya kami biasa buat itu, sampai sekarang pun masih kita terapkan itu Sabtu Lontara. Sabtu Lontara. Lontara. Jadi di hari Sabtu kita mengajar bahasa Lontara. Itu tiap hari Sabtu itu mulai dari sore sampai malam. Jadi jam sore itu kita ajar itu ke anak-anak SMA. Kebanyakan yang pengurus IKAMI yang masuk di SMA itu teman-teman dari Sumatera, Kabupaten Sorong, Maluku, Sultra, dan kita tuh ajari di situ. Bahkan kita sudah sampaikan ke mereka yang punya handphone, kita download keyboardnya itu untuk tulisan Lontara itu. Wah, luar biasa nih Ketum ya. Memang identitas kebudayaan itu harus dipertahankan. Betul. Ya, karena memang mengingat perkembangan zaman, kalau kita tidak memfilter dan menjaganya, betul, akan luntur dengan sendirinya. Nah, salah satu benteng paling pertama menurut saya untuk menjaga kebinekaan Tunggal Ika itu adalah budaya sendiri. Karena kalau kita tidak paham dan tahu budaya kita, maka kita akan mengadopsi budaya orang lain. Itu sih menurut saya, baik segi agama pun budaya yang paling utama untuk membentengi itu.
Dan memang ini program-program unggulan ya, yang memang saya juga belajar nih, dan teman-teman pastinya kita semua belajar dari kita punya Ketum yang luar biasa. Dan malam ini saya memang bertemu dengan sosok ketua umum yang memang saya lihat orangnya friendly. Jarang loh kita ketemu dengan pemimpin-pemimpin yang punya jiwanya seperti begini, Bang. Oke, kita kembali lagi ke ketua cabang ya. Iya, sebenarnya kita masih mau berdiskusi lebih jauh lagi, tetapi memang Bang kita dibatasi oleh waktu. Untuk itu tadi ketua cabang belum menyampaikan nih satu pertanyaan dari saya. Adakah akun sosial dari IKAMI sendiri ataupun mungkin akunnya ketua Kartang, sehingga teman-teman yang menonton kalau tertarik dan ingin belajar tentang IKAMI Sulsel bisa menghubungi? Kalau untuk akun media sosial sendiri, untuk IKAMI Sulsel Cabang Merauke sebenarnya nama cabangnya sendiri, yaitu kalau misalnya nama FB dia FB IKAMI Sulsel Cabang Merauke, Instagram yaitu IKAMI Sulsel Cabang Merauke begitu. Jadi dia lebih kepada nama cabangnya begitu, Kakak. Dan sudah ada ya? Sudah ada sejak lama. Dan itu kemudian ketika misalnya teman-teman masuk di situ, kegiatan-kegiatan IKAMI Sulsel mulai dari pertama sampai ke kepengurusan tahun ini itu semua ada, Kakak. Cuma mungkin mungkin di kesempatan ini saya juga mau sampaikan dan kemudian memberikan penjelasan mengenai IKAMI Sulsel itu sendiri yang kemudian yang sedang menonton. Jadi IKAMI Sulsel ini yang kemudian saya sampaikan bahwa dia dibentuk pada awal pembentukannya itu sebagai wadah untuk kemudian menerima anak-anak mahasiswa dari perantauan. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, jadi tidak bisa kemudian kita hanya fokus di kalangan pemuda saja. Nah, yang perlu saya ingatkan bahwa kita sebagai pemuda harus juga asun kepada misalnya senior-senior. Nah itu mungkin secara lembaga kita ada perbedaan, tetapi kemudian secara hubungan emosional itu harus tetap terjaga begitu, Kakak. Jadi memang ini wadah yang menyatukan semua kalangan ya, dan yang menggerakkannya ini adalah memang anak-anak muda, sehingga memang untuk senior-senior, para tetua semua bersama-sama dengan teman-teman kepengurusan. Iya, untuk anak-anak muda Merauke yang merupakan anak-anak Sulawesi Selatan, anak-anak kelahiran, anak-anak yang sudah merupakan anak-anak generasi yang ada di Bumi Animha, jangan lupa untuk mengikuti akun media sosial dari IKAMI Sulsel sendiri. Sebelum kita menutupnya, kita akan mendengarkan closing statement yang pertama dari ketua cabang dan ditutup oleh kita punya Ketum yang luar biasa malam ini. Kalau dari saya sendiri untuk kalangan pemuda ya, untuk mahasiswa baik itu pelajar di dalam mahasiswa ataupun pelajar itu pasti ada yang namanya dinamika, baik itu dari kehidupan kampus, masalah di rumah dan kemudian masalah di sekolah. Tapi kemudian tidak perlu kita garis bawahi bahwa kita ini besar karena dinamika tersebut begitu. Jadi dari dinamika itu kita belajar lalu kemudian membuat penyelesaian dalam kemudian menyelesaikan masalah itu. Jadi kita tidak boleh lari dari masalah. Kita harus menyelesaikannya karena kita besar dari itu. Dari saya. Iya, selanjutnya dari Ketum. Waduh, berat-berat juga ini. Jadi kalau saya sendiri closing, mungkin saya ingin sampaikan sama teman-teman yang mungkin masih kuliah atau baru mau kuliah, jangan tutup ruang teman-teman itu hanya di dunia kampus. Coba keluar, ikut organisasi apapun itu, entah itu warna hijau kah, biru kah, merah kah, ungu kah, terserah. Karena disitulah teman-teman ditempa dan dibangun jiwa korsanya. Selain itu teman-teman di situ dibangun sifat leadershipnya, dan terakhir itu adalah jaringannya, networkingnya di situ dibangun. Betul yang dikatakan oleh Bung Karno, berikan saya 10 pemuda, saya akan cabut. Berikan saya 10 pemuda, maka saya akan guncangkan dunia. Karena memang hanya pemuda lah benteng terakhir negara ini. Dan terakhir, perkaya isi kepala teman-teman, bukan perkaya isi gadget teman-teman. Itu mungkin sekian dari saya. Luar biasa malam hari ini.
Iya, untuk masyarakat Kota Merauke, anak-anak muda yang luar biasa, kita sudah berbincang bersama dua sosok yang menginspirasi tentunya. Ada Ketua Cabang, Bung Kartang, dan juga ada Ketua Umum. Dan untuk itu, saya Elsia Titi Halawa bersama Ketua Cabang dan Ketua Umum pamit undur diri. Terimalah salam persaudaraan kita. Izakot Bekai, Izakot Kai. Satu hati, satu Satu tujuan. tujuan.